ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Faslul Khitab fi Tahdhir min Syarril Furqa bainal Masyayikh wat Tullab. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin fi Syarhil Mumti'. Wa hadza huwal haqq alladzi amarallahu bihi. Ini adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya ini umat kalian adalah umat yang satu. Jadi umat Islam itu adalah umat yang satu, bukan umat yang beragam. Wa qala ta'ala an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan berpecah belah padanya. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu suka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Fal ummatul islamiyah ummatun wahidatun, sehingga umat Islam itu adalah umat yang satu. Wa in ikhtalafat ara'uha, meskipun pendapatnya berbeda-beda. Fayajibu ayyakuna mazharuha wahidan la yakhtalifu, sehingga wajib harus penampilan umat itu satu, tidak berbeda-beda. Li'annal ummatal islamiyah laha a'da, karena umat Islam ini dia memiliki musuh. Musuh umat Islam itu banyak. Ahlul ahwa'i wal bid'ah waz zanadiqah wal munafiqun wal kuffar wal musyrikun, ahlul kitab, Yahud wal Nasara. Ini semua adalah musuh umat Islam. Mereka semua yu'linunal adawata sarahatan. Seluruh umat Islam itu, atau seluruh musuh-musuh Islam, akan mengumumkan permusuhan secara terang-terangan. Wahumul kuffarus surah. Mereka adalah orang-orang yang kufar, yang jelas-jelas surha, jelas-jelas gamblang menampakkan perperangan. Misal al-Yahud wal Nasara, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, wal Majus, seperti orang-orang Majusi, wal Wathaniyin, wasyuyu'iyyin, orang-orang Majusi, al-Wathaniyin. Wathaniyin itu kaum musyrikin, atau istilah lain penyembah berhala, disebut Wathaniyin, seperti Hindu, Buddha, wasyuyu'iyyin, dan komunisme. Wala a'da'un yukhfuna adawatahum mislul munafiqin, dan juga umat Islam punya musuh yang menyembunyikan permusuhan mereka, seperti kaum munafiqin. Wa ma aktsarul munafiqin fi zamanina, alangkah banyaknya kaum munafiqin di zaman kita ini. Wa in kanu yatasammauna bismi ghairin nifaq, meskipun mereka itu tidak bernama dengan nama, atau meskipun mereka itu bernama dengan selain nama kemunafikan. Kaum munafik itu banyak di zaman sekarang.
kata Syekh Ibnu Utsaimin, meskipun mereka tidak menyebut diri mereka munafikin. Kahizbin muayyanin, masalan, seperti kelompok tertentu, tindakan mereka adalah tindakan munafikin, perbuatan mereka perbuatan kaum munafikin, namun mereka menyebut diri mereka Islam. Fahunaka tawaif katsiratun laha asma wa ashkalun lakinnal musamma wahidun. Di sana ada kelompok-kelompok yang sangat banyak, mereka memiliki banyak nama dengan banyak bentuk, namun penamaannya mereka satu. Wa kulluha harbun 'alal islami wa 'ala ahlihi. Seluruh kelompok-kelompok itu tadi dan seluruh musuh-musuh Islam, baik yang menampakkan terang-terangan yu'linunal adawah lil muslimin walil Islam, ataupun yang yukhfunal adawa lil muslimina wal Islam, mereka semua adalah musuh-musuh Islam. Harbun 'alal islami wa ahlihi, mereka memerangi umat Islam dan kaum muslimin. Ya. Jelas? Walidzalika yajibu 'ala ahli Islam ayyakunu ummatan wahidatan. Oleh karena itulah wajib bagi ahlul Islam untuk menjadi umat yang satu, tidak berpecah belah. Wajib satu barisan, satu kalimat, satu tujuan, satu kekuatan, satu dasar, satu landasan. Itu umat Islam. Kenapa? Karena musuh yang memerangi umat Islam itu jumlahnya lebih banyak. Wa qala rahimahullah, berkata rahimahullah, kama fi majmu'i fatawa wa rasail fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi qa'idatun muhimmatun. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Apa kaidah yang sangat penting? Wahya annahu yanbaghi lil insan, bahwasannya selayaknya bagi seseorang alla yukhalif ikhwanahu wa la yashudza anhum, selayaknya bagi seseorang untuk tidak menyelisih saudara-saudaranya dan tidak nyeleneh dari mereka. Walaqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yursilul bu'uts lid-da'wah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk berdakwah. Ya. Wa kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yursilul bu'uts lid-da'wah ila Allah aw lil jihad fi sabilillah. Dulu Nabi SAW biasa mengirim utusan untuk berdakwah kepada Allah, untuk berjihad di jalan Allah. Wa ya'muruhum ayyatatawa'u, diperintahkan oleh Rasul untuk ayyatatawa'u, saling kerjasama. Yakni yu'mar amirain, atau yakni ya'mur amirain wa yaqul lahuma. Maknanya Nabi SAW memerintahkan utusan tersebut, orang yang diperintah tersebut, Rasul mengatakan tatawa'a wa la takhtalifa, kerjasamalah kalian, jangan berselisih. Yakni falyuti ba'dukum ala ba'din, falyuti ba'dukum ba'dan, hendaknya sebagian kalian mentaati sebagian yang lainnya. Wa la takhtalifu, tidak usah berselisih. Ini dalam dakwah penting sekali. Ya, ini ndak egonya tinggi, sok kehebatan, baru pulang dari Yaman sebentar, mondok di Indonesia juga belum terlalu lama, kemudian juga di Yaman juga tidak terlalu lama, masih petatang petenteng, kadang udah luar biasa. Yang pulang dari Madinah juga sama, baru sebentar belajar di Indonesia, qadarullah alhamdulillah lulus, Madinah pulang juga sama, petatang petenteng. Tidak ada mau ta'awun, tidak ada mau dalam dakwah ini tadi satu sama lain irtibat. Butuh ya ikhwan, dalam dakwah ini tadi kita irtibat, punya ikatan satu sama lain, ada ta'awun, ada prinsip menyatukan barisan, melepaskan ego. Jangan merasa sok, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa qiraah, saya sudah bisa bahasa Arab, saya sudah bisa ilmu itu, ilmu ini. Antum tidak butuh dengan ulama, tidak butuh dengan bimbingan para masyayikh, tidak butuh bimbingan senior. Nanti akan ada masanya antum dalam dakwah ini mentok,
Dan itu benar ya ikhwan. Nggak bisa kita kalau mengatakan saya sudah belajar 7 tahun di Damaj misalkan, saya sudah 10 tahun di Damaj, saya sudah 3 tahun di Fiush, 5 tahun di Fiush, 6 tahun di Ma'bar, saya sudah 15 tahun di Madinah Nabawiyah atau di Mekah, dimanapun dia belajar, kemudian dia tidak ada irtibat dengan para ulama, tidak ada mau ta'awun dengan para kibar, dengan para senior, munazil kalau bahasanya, itu min alamatil inhiraf. Antum perhatikan, lihat hadis Abdullah bin Abbas ketika membantah Khawarij. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ji'tu min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahadun minhum. Aku datang dari sisi para sahabat dan tidak ada seorang pun di kalangan kalian wahai Khawarij, ada seorang pun dari kalangan sahabat. Tidak ada. Apa yang menyebabkan Khawarij di antara asbab al-inhiraf, sebab penyimpangan yang ada pada Khawarij, apa di antaranya? Hah? Apa yang membuat pemikiran-pemikiran mereka nyeleneh? Pemikiran-pemikiran mereka aneh. Apa yang menyebabkannya? Tidak ada kibar di kalangan mereka, tidak ada sahabat di kalangan mereka, tidak ada orang berilmu di kalangan mereka. Sadaqa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama, bersama kibar-kibar kalian. Kata para ulama, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, kata Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala dulu, beliau mengatakan yang namanya kibar ada dua macam, dua makna. Yang pertama, dia kabirun fis sin wa kabirun fil ilm. Umurnya tua, ilmunya tua. Yang kedua, kabirun fil ilm wa in kana saghiran fis sin. Ilmunya tua meskipun umurnya muda. Nah, kita ini ya, bukan kabirun fis sin, bukan kabirun fil ilm. Lantas apa yang harus kita berbuat? Maka yajibu alaina al-ihtifaf. Ya, wajib bagi kita ihtifaf, menggerumun haula ulama'ina wa masyayikhina, di samping-samping para ulama kita. Allah ya ikhwan, ana merasakan keberkahan dalam dakwah, dalam pengajaran ketika subhanallah mendengarkan nasihat para ulama. Ana ambil contoh. Nasihat para ulama itu beda dengan kita. Di Ramadan, ana bertanya pada Syekhuna Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa. Ini sudut pandang orang dengan orang berilmu itu tadi. Ana bilang, Syekh, kayak ana ini, mana yang afdol? Ana pengen sekali Ramadan umroh, tapi kami ada dakwah di Indonesia. Subhanallah, lihat masyayikh yang meninjau sesuatu itu dengan ilmu. Kata beliau, ya Abul Hajjaj, antum dakwah di Indonesia itu jauh lebih afdal dibandingkan antum berangkat umroh di bulan Ramadan. Kata beliau, kemanfaatan antum berdakwah itu kemanfaatan muta'addiyah, bermanfaat untuk orang lain. Kalau antum umroh, manfaat untuk antum sendiri. Kalau dulu ana Ramadan tidak keluar untuk umroh, ana tidak pergi ke Mekah, ana tetap berada di Yaman, manfaatkan untuk dakwah. Ketika ana masih di Yaman, kata beliau, di Hudaidah. Ini lihat sudut pandang para masyayikh memberikan nasihat. Kadang sebagian orang, ya, seorang talibul ilmi sudah petatang-peteteng. Ana pribadi mendapati kadang sebagian teman-teman yang berdakwah pulang dari Yaman ini, ya, goncang dari sisi keilmuan, dari sisi dakwah, hatta bentuk goncangnya saja, ya, mau bentuk goncangnya. Kadang buku yang diajar pun tidak tahu dia. Ini buku yang diajarkan itu salafi atau bukan. Kadang dengan nama gurunya, masyaikhnya sendiri dia sudah mulai lupa. Karena terjauhkan dari para ulama.
Terus apakah kita cukup? Enggak ada cukup dengan ilmu yang kita miliki ini tadi. Nabi SAW mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama senior kalian. Orang yang senior dari sisi ilmu, orang yang senior dari sisi umur. Sehingga butuh bagi kita para penuntut ilmu ihtifaf halul kibar, merapat ke para ulama. Ini enggak, kadang jalan sendiri di Indonesia, enggak butuh dengan para masyayikh, enggak butuh dengan para ulama. Dia sendiri yang memposisikan diri dengan para seakan-akan ulama. Ada guru dia mungkin senior dia enggak butuh. Enggak seperti itu dalam berdakwah. Apalagi sekarang di Indonesia, subhanallah, sangat gampang bagi kita, untuk teman-teman yang belajar di Yaman, yang pernah belajar di Yaman, sangat gampang untuk menyatukan barisan. Apa caranya? Apa masyayikh datang, guru-guru kita datang ke Indonesia, ngumpul, duduk, dengarkan nasihat. Tidak ada satu kalimat, dua kalimat dari nasihat para ulama tersebut melainkan pasti bermanfaat bagi para thullabul ilm dan juga bagi para duat. Dibandingkan kita munazil yang lebih mengedepankan ego, sudah sok pinter, sok hebat. Ketika seseorang sudah merasa dirinya sok pinter, sok hebat, itu awal kali inhiraf. Yabda khutwa, daroja, selangkah demi selangkah, setangga demi setangga, terus lama-lama sudah nurun drastis. Dan itu kita jumpai. Kadang mungkin antum akan mengatakan, wah itu kan lihat luar biasa, apa namanya, dakwanya ramai segala macam. Ingat, ramainya jamaah, ramainya pengajian itu bukan menunjukkan keberkahan dalam suatu dakwah itu tadi. Apabila dakwah tersebut tidak berada dalam metode pengajaran manhajus salaf. Itu saja. Kalau cuma sekedar wah itu. Coba Anda mau ambil contoh. Anda ambil contoh. Kita misalkan ambil contoh ya. Sekolah lah. Sekolah. Tapi itu sekolahnya ramai dan padat. Banyak yang daftar. Kalau Anda simpel. Tuh lihat video-video yang ada itu. Ya. Berapa banyak mereka videokan akhwat, ummahat, ustazah, ya enggak, ustazah lain. Katanya yang akhwat itu kan di dalam rumah, dalam Al-Qur'an. Ya toh? Disimpan. Kenapa kalian posting di Facebook, Instagram, kalian promosikan ustazah-ustazahnya? Ya toh? Kalian lihat mengesankan banyak? Enggak, ini menyelisih manhajus salaf. Manhajul Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran itu memerintahkan wanita itu masturah, ditutupi, kalian posting, tapi dia bercadar. Jawabannya kan nanti kan, tapi kan dia bercadar. Dia tujuan bercadar itu untuk nutupi dirinya. Lah kalian posting di media sosial. Nanti jawabannya lagi apa? Supaya orang dikenal. Ya, supaya dikenal. Banyak orang tahu. Kalau mau dikenal, tidak mesti dengan cara seperti itu. Itu caranya menyelisih manhajus salaf. Nah, itu contoh. Mulai kadang sebagian teman-teman yang pulang dari Yaman ini tadi, sedikit. Ya, yabda khutwah. Nyata enggak sekarang di Indonesia yang seperti itu? Coba duduk, tanyakan dengan masyayikh hatta yang ada di Madinah, ada di Yaman, ada di berbagai macam. Apakah cara seperti ini bisa menyatukan umat? Tidak. Justru cara-cara seperti ini inilah yang memecah belah umat dari jalannya Al-Quran, dari jalannya sunnah Nabi SAW. Iya apa tidak? Kadang sebagian ada lagi, ya, sebagian ummahat salafiyah, ya, ada kadang sebagian apa namanya ummahat ketua yayasan, ya, ketua yayasan. Antum kebayang nggak? Anak bilang sama antum, ini anak kritis,
tapi ana nggak nyebutkan namanya. Ana belum pernah jumpa di kalangan salafi ini, ya, yang ana tahu ada ummahat sebagai ketua yayasan atau pengurus yayasan kecuali di Palembang ini. Nggak apa-apa, ini streaming di WA, ada di YouTube, nanti diupload. Antum pernah dengar? Sehingga ada kegiatan, nanti kegiatan di luar sana, baksos, nanti kegiatan sana, kegiatan di sana, kegiatan sana. Nah, antum pernah dengar di Batam? Ada ummahat ketua yayasan? Antum? Ustaz Sirait, Medan, itu tidak ada antum dengar di luar daerah terdengar, kecuali di Palembang ini saja. Ya. Ada pembinaannya Ustaz. Kalau anak pembinaan jadi Ustaz, anak berhentiin itu. Ngapain ya anti mau jadi anu? Wanita itu waqarna fi buyutikunna. Sibuk di dalam rumah urusin suami, urusin anak. Ngapain kulu-kiler terlalu banyak? Bantu, boleh. Tapi kalau menampilkan diri, ini mukhalafah. Nanti awalnya, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yayasan, mohon maaf sekali lagi, tidak lepas yang namanya ada dokumentasi, ya toh? Akhwat bercadar, didokumentasi, ketemu ikhwan, ikhtilat, ketemu laki-laki, begini. Mau bantu boleh, mau bagi-bagi ke fakir miskin segala macam. Tapi kalau seandainya langsung masuk terlibat sebagai pengurus yayasan, makanya Anda bilang itu nak menunjukkan apa? Tidak ada laki-laki lagi, sehingga perempuan yang jadi pengurus yayasan. Ada, ya serius. Menyelisih yang pada mencoba tadabbur ayat Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wanita-wanita di rumah-rumah kalian. Suatu organisasi lu, yayasan itu apa? Wadah atau apa namanya yayasan? Anak ini daurah hadis nggak terlalu perempuan. Aneh saja gitu loh. Biasanya yayasan dakwah, yayasan sosial itu laki-laki. Ini perempuan. Ya, aneh bin ajaib. Ini apa? Ini kelemahan daripada dai-nya, para ustadznya mendiamkan. Kalau mungkin ada yang nggak seneng, wah Ustadz Abdurrahman keras, enggak, duduk diskusi kita. Depan masyayikh pun anak berani. Siapapun yang nggak seneng dikritik, anak siap, musta'id, fa'ana musta'id, najlis wa nunakish amamal masyayikh wal ulama. Duduk depan masyayikh dan ulama. Benar apa enggak thariqah seperti ini? Mau Saudi, mau Yaman, mau Mesir, ulama mana saja duduk. Karena poin yang satu ini agak kenapa? Karena ketika dimulai dibiarkan 1, 2, 3, 4 nyebar, nanti umat keluar. Ana lihat luar biasa untuk di Palembang ini saja, ya. Itu karena kita dakwanya nggak terbimbing dengan masyayikh. Umahat kalau main badminton, main apa, putus sudahnya dibuat status. Coba gimana lah ya, antum pikir gak? Kalau emaknya antum, umi antum seperti itu, tegur. Ya, sudah niat. Di Batam nggak kayak gitu. Coba pakai cadar. Tujuan pakai cadar itu apa? Hah? Lah ini nanti ngumpul sama umahat, main badminton atau main apa, olahraga atau apa, ya. Nanti setelahnya foto bareng atau makan bersama, foto bareng atau segala macam, nanti dijadiin status WA. Kan dilihat orang banyak. Ya toh? Katanya wanita itu di rumah ditutup auratnya. Ini sebab-sebab furqah bukan? Sebab-sebab perpecahan. Sehingga muncul dengan berbagai macam perpecahan. Sebabnya apa? Bukan orang yang keras, tapi kita yang berupaya ingin menyelenceng dari jalan yang lurus. Ya kalau foto, video
ditaruh di medsos, di Facebook, di status WA. Kalau bahasanya orang Palembang ini buyan. Kenapa buyan? Nah pasti dilihat orang banyak kan? Ya toh? Yang tadi cuman misalkan anggaplah ya, antum ini perempuan, anggaplah misal lah. Ya toh? Yang tadi cuman di lingkungan sekitar, jadi gara-gara ditampilkan di medsos ini tadi, kelihatannya sebumi ini nah. Tahu? Ya toh? Nah ini toriko-toriko seperti ini juga menyelisihi. Memungkinkan saja kita terjatuh pada poin seperti ini. Ya ingatkan. Orang lain juga kita ingatkan. Antum calon-calon dai nanti bina umat dengan lurus. Jangan lembek bina umat itu tadi. Nanti Ustaz kalau saya ingatkan, nanti kita ingatkan saja. Ya. Wanita itu disuruh mengingatkan nutup aurat itu saja kadang nggak nutup aurat. Inna kaidakunna azim. Makarnya wanita itu azim, besar. Ya. Maka wanita itu perlu diluruskan. Wanita itu bengkok. Makanya kalau anak tegas dengan perempuan. Ya. Ada hal-hal yang kadang enggak beda ketika amalan itu dilakukan oleh orang awam dengan orang yang bercadar. Ya benar. Kalau orang awam yang melakukan kadang tidak terlalu jadi contoh, tapi kalau ketika dilakukan oleh orang-orang yang bercadar, ini sebab menimbulkan perpecahan yang berikutnya. Jelas? Sehingga butuh kita harus menyatukan barisan ya di atas bimbingan para ulama dalam dakwah ini tadi. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, li'annal khilaf la syakka annahu syarrun, dikarenakan khilaf tidak diragukan lagi itu adalah keburukan. Wa tafriqun lil umma wa tamziqun li syamliha. Khilaf itu memecah belah umat dan merobek-robek persatuannya. Wa hadzal din al-islami lahu inayatun kabiratun bil ijtima' wa adami tafarruqi wa adami tabaghudi. Ini loh agama Islam, dia memiliki perhatian yang sangat besar untuk bersatu dan tidak berpecah belah serta tidak saling membenci. Semua santri masuk masjid. Walihada naha an kulli muamalatin takunu sababan litta'adi wat tabaghud. Oleh karena itulah Islam melarang dari setiap muamalah yang menjadikan sebab untuk saling bermusuhan dan saling membenci. Fanaha 'anil bai' ala bai'il muslim. Nabi SAW melarang dari jual beli seorang di atas jual beli seorang muslim yang lain. Maknanya gini, kalau ada orang mau transaksi jual beli, belum selesai mereka, panggil anak-anak santri, santri tahfidz itu suruh kesini semuanya. Nabi SAW melarang dari bai' muslim an muslim ala muslim. Jadi gambarannya, misalkan ada seseorang mau transaksi jual beli, tidak diperbolehkan ada orang masuk ke dalam transaksi tersebut sampai orang tersebut meninggalkannya. Misalkan Dika sama Abdul Razak mau jual beli, masih tawar menawar, antum nggak boleh masuk, udah beli punya aku aja, atau sini kayak nanti saya beli, nggak bisa. Biarkan dia, kalau dia udah nggak cocok ya sudah antum baru. Nanti kan tersinggung. Ini misalkan Abdul Razak lagi nawar, tiba-tiba Wandi bilang aku aja yang belinya, nah, itu kan nanti si tersinggung dia. Wana anil khitbah ala khitbatil muslim, juga melarang Nabi SAW dari menkhitbah seorang perempuan atas khitbah muslim yang lain. Misalkan Ustaz Sirait mau ngelamar tuh akhwat, belum ada penolakan atau segala macam,
Wandi masuk, biar saya siap dengan mahar 10 suku emas, duit 300 juta, sawah 3 hektar, sertifikat rumah 3 unit, kata Wandi. Tapi menghayal dulu itu, misalkan, atau ngutang dulu, kata Wandi. Nggak boleh, ya. Nanti dia tersinggung sesuatunya. Wa naha anis sum ala saumi akhi. Wa naha an asya' katsirah. Rasulullah SAW melarang dari sekian banyak hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, ya. Jadi dilarang apapun yang bisa menimbulkan perpecahan. Islam melarang, sehingga seluruh perkara-perkara yang menjadi sebab timbul perpecahan itu dilarang. Apalagi tawuran. Kira-kira tawuran itu dibenarkan tidak dalam Islam? Tidak dibenarkan. Ya. Khitbah seorang muslim di atas khitbah muslim yang lain tidak dibenarkan. Kemudian adapun saum itu naha anis saum, Nabi SAW melarang gini. Ada orang jual beli, udah nentukan harga, misalkan 10.000, udah deal 10.000. Tiba-tiba masuk si B dengan mengatakan, aku sanggup belinya 20.000. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya. Mimma yadullu ala anna Nabi SAW la yuridu min ummati an tatafarraqa wa tatamazzaq. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut banyak sekali. Dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak menginginkan dari umat ini adanya perpecahan dan cerai berai. Qala Allah Ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian pada waktu itu a'da, berpecah belah. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Itu umat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka bercerai berai, saling bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala satukan mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Qultu, kata Syekh, aku katakan, kanat tanazu' wal ikhtilaf ashaddu syai'in ala Rasulillah SAW. Dulu, ya, at-tanazu' wal ikhtilaf adalah sesuatu yang sangat-sangat berat dan keras bagi Nabi SAW. Wa kana idza ra'a minas sahaba ikhtilafan yasiran fi fahmi nusus dhahara fi wajhi hatta ka'annama fuqi'a fihi hubruman. Sampai-sampai dulu kalau Nabi SAW melihat dari kalangan sahabat ada yang berselisih dengan perselisihan yang sedikit saja dalam memahami dalil, maka akan nampak di wajah Nabi SAW itu seakan-akan biji delima, memerah wajahnya, seakan-akan buah delima yang merekah. Wa yaqul, lalu Nabi SAW mengatakan, abi hadza umirtum, apakah dengan hal ini kalian diperintah? Apakah kalian diperintah untuk berpecah belah? Itu maknanya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, naktafi bihadzal qadar.